Penderitaan dan kesengsaraan yang dirasakan pada masa penjajahan pemerintah Belanda juga menimbulkan perlawanan rakyat Sumatera Utara atau yang dikenal dengan Perang Batak, perlawanan rakyat Kalimantan Selatan atau yang dikenal dengan Perang Banjar, dan perlawanan rakyat Bali atau yang dikenal dengan Perang Jagaraja. Perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap pemerintah Hindia Belanda terjadi di Tapanuli, Sumatera Utara, dan berlangsung selama 29 tahun. Perang yang dipimpin oleh Sisingamangaraja XII ini dikenal sebagai Perang Batak dan dipicu karena pemerintah Hindia Belanda menempatkan pasukannya di Tarutung. Pemerintah Hindia Belanda beralasan bahwa pasukan tersebut dikirim untuk melindungi penyebaran agama Kristen yang tergabung dalam Rijzending atau Lembaga Zending. Akan tetapi, sebenarnya pemerintah Hindia Belanda memiliki niat lain, yaitu ingin memperluas kekuasaannya di Sumatera Utara, termasuk di Tapanuli. Pada tahun 1877, pasukan Belanda berhasil menaklukkan daerah Baal Batu dan membangun pusat pertahanannya di sana. Mendengar kabar tersebut, Sisingamangaraja XII kemudian mengumpulkan pasukannya dan menyerang Baal Batu. Pertempuran berlangsung sengit, bahkan pemerintah Hindia Belanda harus menarik pasukannya dari Aceh untuk membantu pertempuran di Baal Batu. Penambahan kekuatan pasukan Belanda tersebut membuat Sisingamangaraja XII harus menarik mundur pasukannya. Sebaliknya, pasukan Belanda kemudian melakukan serangan balasan ke Bakara yang merupakan pusat pemerintahan Sisingamangaraja XII sebagai Raja Tanah Batak. Pertempuran sengit kembali terjadi dan menyebabkan banyak jatuh korban di kedua belah pihak. Akan tetapi, pada tahun 1907, pasukan Belanda berhasil menguasai seluruh wilayah Tapanuli setelah pasukannya yang dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja XII di Pakpak. Perang Batak berakhir ketika Sisingamangaraja XII beserta kedua putranya, yaitu Sultan Nagari dan Patuan Anggi, tewas di medan perang. Perlawanan rakyat terhadap pemerintah Hindia Belanda juga terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang dikenal sebagai Perang Banjar. Perang yang terjadi pada tahun 1859 hingga tahun 1905 ini berawal ketika pemerintah Hindia Belanda memperoleh hak monopoli perdagangan di Banjar dan ikut campur dalam pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Dukungan pemerintah Hindia Belanda kepada Pangeran Tamjidillah untuk menjadi raja, walaupun tidak disukai oleh rakyat, menimbulkan perlawanan dari Prabu Anom dan Pangeran Hidayatullah. Ketika Prabu Anom berhasil ditangkap oleh Belanda pada tahun 1859, perlawanan rakyat Banjar dilanjutkan oleh Pangeran Antasari. Melalui perlawanan yang cukup sengit, pasukan Belanda berhasil membuat pasukan Banjar terdesak dan Pangeran Antasari tertangkap. Tidak lama kemudian, Pangeran Hidayatullah juga ikut tertangkap. Akan tetapi, perlawanan rakyat Banjar masih terus berlangsung di bawah pimpinan Gusti Matseman, Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrohman. Perlawanan rakyat Banjar baru berhasil dipadamkan sepenuhnya pada tahun 1905. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda lainnya juga berlangsung di Bali, yaitu melalui Perang Jagaraga yang terjadi pada tahun 1846 hingga tahun 1906. Pemicu perlawanan rakyat Bali adalah ketika pemerintah Hindia Belanda bersengketa dengan para penguasa Bali mengenai hak tawan karang, yaitu hak penguasa wilayah untuk menguasai setiap kapal yang kandas di wilayah perairan kerajaan. Pada tahun 1841, dua kapal milik pemerintah Hindia Belanda kandas di wilayah perairan kerajaan Buleleng dan langsung disita oleh Raja Buleleng. Pemerintah Hindia Belanda yang tidak terima kapalnya diambil alih melakukan protes dan meminta kapalnya dikembalikan, tetapi tuntutan tersebut tidak ditanggapi oleh kerajaan Buleleng. Akibatnya, pada tahun 1846, pasukan Belanda menyerbu kerajaan Buleleng dan membuat Raja Buleleng, yaitu I Gusti Nguramade, harus menyingkir ke wilayah Jagaraga. Di Jagaraga, Mahapati I Gusti Ketut Jelantik membangun pertahanan dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan sementara kerajaan Buleleng. Walaupun kekuatan pasukan Belanda jauh lebih kuat dari pasukan rakyat pimpinan I Gusti Ngurah Jelantik, namun rakyat Buleleng tetap semangat berperang hingga tetes darah penghabisan atau yang dikenal sebagai Perang Puputan. Oleh karena itu, perang besar yang terjadi di wilayah Jagaraga tersebut juga dikenal sebagai Puputan Jagaraga. Berkat persenjataan yang kuat, pasukan Belanda akhirnya berhasil menguasai wilayah Jagaraga.
Pada tahun 1849, pasukan Belanda juga melanjutkan ekspedisi militernya dengan menyerang kerajaan-kerajaan yang tersisa di Bali, seperti Kerajaan Klungkung, Kerajaan Karangasem, dan Kerajaan Gianyar. Dengan demikian, pada tahun 1906, pasukan Belanda berhasil menguasai seluruh Pulau Bali. Pada tahun 1946, Perang Puputan kembali terjadi di Bali, tepatnya saat pemerintah Hindia Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Perang Puputan ini dikenal dengan Puputan Margarana yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dan bertujuan untuk mengusir pasukan Belanda yang ingin kembali merenggut kemerdekaan bangsa Indonesia dari rakyat Bali. Nah, itulah beberapa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda sebenarnya juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya sama, yaitu mengusir penjajah yang membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus terus mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga demi tercapainya kemerdekaan Indonesia.